Saya biasa dipanggil dengan nama Yudis. Saya bergerak di bidang usaha hidroponik dan agribisnis atau pertanian juga, di mana saya juga sebagai supplier untuk Horeca atau yang bisa dikenal dengan hotel, resto, dan cafe. Nama usaha saya adalah Nawapari Farm. Nawapari Farm itu kita ambil dari istilah sedikit Jawa, jadi kepanjangannya adalah Nawasena Parikesit, yang dimana nama itu kita ambil karena proses kita membangun pertanian ini tidak cukup lancar atau mulus ya, jadi ada kendala di awal yang dimana kita harapkan hasil di akhirnya. Dari nama Nawapari tersebut juga mengartikan adalah menerjang badai di awal dan mendapatkan pelangi di akhirnya. Ketertarikan pertanian ini adalah kita melihat kebutuhan untuk di market, khususnya di Jogja sendiri ya, itu banyak restoran ataupun kafe-kafe yang mereka membutuhkan sayuran-sayuran yang dengan kualitas cukup baik. Dalam arti sayuran yang didapat dari pasar terkadang tidak sesuai speknya dengan yang dibutuhkan oleh customer sendiri, sehingga kita memutuskan, oh sepertinya ini adalah peluang yang cukup bagus karena kita harus bisa memenuhi kualitas pasar yang mau tapi juga bisa mendapatkan profit. Jadi mungkin itu juga peluang buat kita. Jadi kita sadar di situ akan masalah yang dihadapi, akhirnya memutuskan untuk terjun, sekalian kita membuat pertanian secara mandiri dan juga menjualnya secara mandiri. Komoditi yang kita tanam di sini ada selada dan ada beberapa sawi-sawian, juga cabai, dimana yang semua market kita butuhkan itu akan kita tanamkan di sini. Jadi modelnya di sini tuh kita akan penawaran, lalu dimana kebutuhan di market butuh apa akan kita tanamkan di sini. Sebenarnya yang cukup menarik di pertanian hidroponik ini adalah dimana kita bisa menanam tanpa harus terlalu kotor. Dalam arti tetap akan ada kotor-kotornya, kita tetap panas-panasan karena tempat kita on field juga kan di halaman terbuka. Tetapi untuk kualitasnya mungkin bisa lebih terjaga, dan juga dimana perbedaan antara kualitas tanaman yang dipanen dari hidroponik dan di konvensional itu dia memiliki daya tahan yang lebih lama. Daya tahan yang kita omongkan di sini adalah daya masa simpan. Ambil contoh aja, misalkan kita ambil selada. Selada hidroponik itu daya simpannya bisa mencapai 3-7 hari jika ditimpan dengan cara yang tepat. Sedangkan kalau kita bicara tentang selada yang dari sawah atau yang langsung dicabut dari tanah, dia akan mengalami stres ketika dipanen. Otomatis dia masa simpannya mungkin hanya sekitar sehari atau 2 hari, itu kualitas sayurannya sendiri sudah menurun gitu. Luas lahan yang kita punya di sini adalah sekitar 1.800, tapi untuk efisien yang kita pakai untuk menanam baru sekitar 1.200 di sini. Kita belajar sama teman-teman hidroponik yang lain juga ya. Jadi pertama kita dari sosial media, lalu dari kanal YouTube juga. Akhirnya kita dari situ mendalami lagi, kita cari teman-teman yang sudah lebih dulu untuk mulai di hidroponik. Akhirnya pun kita bisa sharing ilmu di situ, kita terapkan, dan setiap ada masalah kita sharing lagi, tukar ilmu, sampai dengan saat ini akhirnya kita bisa menciptakan kebun hidroponik yang cukup proper lah. Perawatannya setiap harinya itu biasa kita melakukan inspeksi atau kita cek lah. Istilahnya kita hidroponik ini selalu berhubungan dengan air dan pipa atau irigasi lah ya istilahnya. Jadi kita cek biasanya kalau ada pelan-pelan yang bocor ataupun misalkan ada saluran yang tersumbat yang mengganggu sistem perairan yang untuk menghidupi tanaman yang ada di hidroponik ini, itu akan kita cek. Jadi urutannya mungkin pagi itu kita akan cek inspeksi, lalu kemudian ada penyemaian. Setelah penyemaian kita nanti akan cek tanaman-tanaman yang sudah saatnya pindah tanam atau dipindah ke tempat penjarangan, atau tanaman yang dewasa akan ditaruh di meja yang sudah lebih lebar supaya dia bisa tumbuh lebih besar. Nanti untuk sorenya biasanya kita akan menunggu orderan yang masuk. Ketika sudah ada masuk kita listing, lalu kita lakukan pemanenan. Jadi kondisi sayuran yang kita kirim otomatis kita jamin fresh gitu. Untuk penanaman metode hidroponik ini ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi ya. Salah satunya mungkin karena kita medianya full dengan air, dimana kita air ini dibantu dengan media tanam cengkram adalah rock wool, dimana rock wool itu seperti kapas. Nah itu yang kita gunakan untuk media dasarnya, dia mencengkram si akar. Lalu untuk dari segi cuaca, nutrisi dan sebagainya itu sebetulnya 11-12 dengan yang ada di sawah. Cuma kalau di hidroponik kita dibantu dengan atap UV, yang dimana fungsi atap UV ini dia mengurangi intensitas cahaya atau panas dari matahari. Jadi matahari yang diserap oleh tanaman itu tercukupi lah. Ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dari sinar matahari, tetapi tanaman ini sebenarnya tidak terlalu butuh akan paparan panasnya. Nah, fungsi dari si plastik UV ini adalah mengurangi paparan panasnya, tapi tetap bisa menyerap sinaran cahayanya itu yang untuk dimasak atau istilahnya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini.
Oh ya, untuk airnya pasti akan dikontrol ya. Kita ada takaran pH minimal dan maksimal, di mana pH-nya mungkin kita main di sekitar antara 6,5 sampai dengan 7 itu standarnya. Misalkan lebih kurangnya pasti karena cuaca atau mungkin karena kita di sini pakai air sumur, itu pun mempengaruhi pH. Jadi kita akan kontrol dengan pH down dan pH up namanya. Jadi kita kontrol dari segi pH, atau di hidroponik kita biasanya berhubungan dengan istilah ppm, atau itu kadar nutrisi yang terkandung dalam air yang akan diserap oleh tanaman. Itu yang biasanya kita kontrol setiap hari. Di sini kita menanamnya tidak hanya satu jenis. Kita menanam di sini ada berbagai jenis tanaman. Ada yang dengan sistem hidroponik dan ada dengan sistem di tanah biasa. Otomatis itu akan cukup mempengaruhi ya dari segi hama. Ada beberapa tanaman yang dia sangat mengundang hama. Contohnya seperti kita juga tanam sawi bakso di sini, atau bisa disebut cesim kalau di lokalnya ya. Itu dia sangat rawan terkena ulat, belalang yang bisa mengundang masalah-masalah untuk tanaman lain. Tapi untungnya kita antisipasi juga biasanya dengan penggunaan jaring di sekitar tanaman. Jadi ketika tanaman baru usia remaja mau panen, itu biasanya adalah masa-masa di mana hama ini sudah siap hinggap. Walaupun kadang tidak sedikit juga dari usia masih kecil tanaman sudah dihinggapi hama ataupun fusarium, jamur ya. Jadi kita antisipasinya biasanya dengan controlling ya, kita tetap harus menggunakan pestisida tapi dengan takaran yang dosis yang cukup aman lah, istilahnya tidak berlebih seperti pada umumnya di tempat terbuka. Target market kita itu sebetulnya masih di sekitaran selaku bisnis ya. Pelaku bisnis biasanya seperti hotel, resto, ataupun kafe, atau bahkan untuk toko-toko sayuran eceran lainnya. Jadi awalnya kita dulu sebelum membangun kebun ini, kita berawal dari jualan sayur seperti orang-orang pada umumnya lah, seperti biasa. Jadi kita penawaran itu melalui door to door. Istilah kita kunjungi langsung dari si customer. Konteksnya dulu itu kita berawal dari satu resto yang dimana kita menawarkan produk utama kita, dan yang mengawali kita membuat kebun adalah selada. Kita berawal dari jualan selada dengan kuantiti yang masih sedikit, kita ngambil dari teman-teman hidroponik. Akhirnya kebutuhan semakin besar, kita putuskan untuk membangun kebun secara perlahan untuk memenuhi kebutuhan market yang ada di Jogja khususnya begitu. Dan juga kita punya penyimpanan, mungkin bisa disebut semi cold storage. Jadi kita buat metode satu ruangan, kita hidupkan AC secara 24 jam non-stop supaya untuk memperpanjang daya simpan usia di sayuran itu sendiri. Jadi ketika sayuran ini kita simpan di tempat sejuk dan tidak terkena suhu ruangan yang cukup hangat, itu akan memperpanjang usia simpan dari si tanaman ini. Tanaman jadi tidak mudah layu, lalu juga mengurangi efek-efek penguapan dari udara. Jadi kadar air di tanaman itu tidak mudah memuai begitu. Kendala dalam usaha ini, kita bicara tentang perkebunannya dulu ya. Karena hidroponik itu memerlukan budget yang cukup tidak sedikit lah. Jadi untuk mengawali modal ini akan terasa berat ketika membangun, di mana kebun ini luasannya kita tahu tadi 1.200, itu cukup memakan banyak biaya untuk di awal. Tapi untuk kelebihannya sendiri ketika sudah berjalan atau sudah terbentuk, itu suatu investment sih, atau investasi jangka panjang ya. Jadi kita bisa menanam tanpa harus khawatir tentang iklim, cuaca, itu bisa teratasi lah dengan metode hidroponik, yang dimana kalau kita menanam secara konvensional atau kita menanam di sawah, biasanya ketika hujan ataupun panas itu akan mempengaruhi kadar yang ada di tanah ataupun air yang kita gunakan untuk penyiraman ketika ada di sawah. Sedangkan kalau di hidroponik kita bisa stabilkan karena kita memakai nutrisi bisa kita jaga. Kebetulan di sini kita untuk nutrisi juga kita buat sendiri, kita racik sendiri. Akhirnya itu bisa mengurangi resiko untuk penanaman yang tergantung pada iklim. Kita kebun dihandle dengan 2 tenaga ya. Lalu ada operasional untuk pengiriman distribusi, itu ada 1 kurir. Untuk sistem tanam di sini kita lakukan dengan metode NFT. Lalu di sini kita usahakan untuk panen setiap hari, di mana caranya kita adalah menggunakan metode yang dinamakan rotasi tanam. Rotasi tanam ini akan menciptakan hasil panen yang rutin atau kontinu, bisa setiap hari kita panen. Jadi tidak satu sawah ini akan kita tanami secara serempak dalam satu waktu, tapi akan kita berkala, misalkan dalam jeda 2 minggu atau per 1 minggu sekali, supaya untuk menyambung ketika minggu pertama sudah dipanen, berikutnya stok minggu kedua dia sudah menyusul dengan usia yang sudah siap panen, begitupun seterusnya. Siapa sih di sini yang tidak butuh sayuran? Istilahnya ini adalah komoditi utama pangan ya, maksudnya cukup dibutuhkan. Hampir sebagian orang di dunia mungkin dia butuh makan.
Jadi kalau dibilang apakah ini bisnis yang cukup berpotensi, ya saya bisa bilang dengan tegas ini sangat berpotensi. Semua orang butuh makan. Lalu tinggal masalah pintar-pintarnya kita aja, apa yang akan kita jual, kebutuhan market apa yang kira-kira belum bisa terpenuhi, ataupun katakanlah marketnya sudah banyak tapi stoknya masih kurang. Ya untuk bisnis di dunia pertanian ataupun kita ambil kasarannya jualan sayur ya masih sangat berpotensi bagus untuk kedepannya dan jangka panjang. Oke, rencananya Nawapari untuk kedepannya tuh kami ingin menggandeng petani-petani di sekitar maupun di siapapun mitra petani yang ingin bergabung, supaya bagaimana caranya berpenghasilan tetap dari pertanian. Walaupun di dunia pertanian tuh harga hasil panen sendiri kadang naik turun tergantung dengan pupuk segala macam. Kita ingin mengajak bahwa tanam aja dulu. Masalah harga nanti sudah ada yang ngatur lah. Istilah kalaupun kita panen sekarang dengan harga murah, ada kalanya pun kita panenan dihargai dengan mahal. Itu bisa kita substitusi lah ketika kita harga murah tapi panenan dengan harga mahal, itu akan menutup operasional berikutnya sebelumnya juga. Jadi bisa saling mengisi lah kekurangan tersebut. Jangan ragu ya untuk terjun di dunia pertanian. Saya pun awalnya membayangkan, wah dunia pertanian itu sangat melelahkan, repot, capek, terus nggak ada hasilnya. Belum lagi kalau nanam gagal panen. Itu sepertinya menjadi momok yang ditakutkan untuk generasi penerus petani ini ya. Jadi mereka khawatir akan dengan apakah di dunia pertanian itu dapat menghasilkan, apakah di dunia pertanian itu dapat menjamin untuk kehidupan. Tanam aja dulu, nanti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mau foto-foto, mau beli, atau mau sharing tentang ilmu pertanian, ya walaupun kita sama-sama sharing lah, kita juga masih terus belajar, silahkan datang di Nawapari Farm. Kita sangat terbuka untuk umum, kapanpun, mau pagi, mau malam, kita layani dengan pintu terbuka. Jangan ragu untuk main ke tempat kami, kita akan sharing bersama, tidak perlu canggung, tidak perlu malu, silahkan datang, kami siap untuk menerima Anda semua. Jadi Nawapari Farm ini beralamat di Dusun Kalijeruk 2, Widodo Martani, Ngemplak Sleman, mendekati ke arah Kaliurang. Jadi bisa sambil kalau mau main ke Kaliurang, jangan lupa mampir ke tempat kami. Jangan takut panas, yang penting cuan.